Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Baihaqi dengan NPM 0523029261. Di sini saya akan menjelaskan tentang stockholders equity. Berikut ini adalah gambaran peta konsepnya. Bentuk perseroan. Perusahaan berbentuk perseroan memiliki keunggulan utama dalam menarik dan mengakumulasi modal dalam jumlah besar. Berdasarkan sifat kepemilikannya, perseroan dapat diklasifikasikan menjadi perseroan sektor publik yang dimiliki pemerintah dan perseroan sektor swasta yang mencakup non-saham, ETAP, dan EMKM, serta saham yang berpotensi beroperasi untuk mencari laba. Perseroan saham dapat berupa perusahaan tertutup non-publik atau perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan secara luas oleh publik. Dengan dua jenis perusahaan terbuka yaitu perseroan terdaftar (saham perdagangan di bursa saham terorganisasi) dan perseroan tidak terdaftar saham diperdagangkan di over the counter melalui pialang sekuritas. Berikut ini adalah struktur organisasi perseroan atau korporasi digambarkan dalam bagan sebagai berikut. Modal saham atau sistem saham. Ekuitas pemegang saham dalam suatu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lembar saham. Setiap kepentingan pemilik perusahaan diwakili oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. 1. Mengenai laba dan rugi secara proporsional. 2. Untuk ikut serta dalam manajemen, hak untuk memiliki direktur secara proporsional. 3. Untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional. 4. Untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama disebut hak istimewa. Kepentingan pemilik saham biasanya adalah perseroan yang menanggung risiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham ini tidak dijamin akan menerima dividen atau pembagian aktiva jika perusahaan dilikuidasi, tapi pemegang saham biasa umumnya mengendalikan manajemen perusahaan dan memperoleh bagian laba yang lebih besar jika perusahaan sukses. 2. Saham preferen adalah saham yang memiliki hak khusus tertentu, yaitu memiliki hak prioritas untuk mengklaim laba. Mereka dijamin akan menerima dividen pada tingkat yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa, tidak memiliki hak suara dalam manajemen dan hak dalam memperoleh laba di luar yang ditetapkan. Berikut adalah peta konsep modal perseroan. Penerbitan saham. Perseroan korporasi atau perusahaan dapat menerbitkan saham secara langsung ke investor atau secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi. Modal saham. Nilai pasar. 1. Nilai pasar. 1. Saham memiliki perusahaan yang diperdagangkan pada bursa yang terorganisasi. 2. Interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga per saham. 3. Harga yang ditentukan pasar cenderung mengikuti tren laba dan dividen perusahaan. 4. Faktor di belakang pengendalian perusahaan dapat menyebabkan fluktuasi harian di harga pasar. Personalan akuntansi. 1. Saham bernilai nominal. 2. Saham tanpa nilai nominal. 3. Saham dikeluarkan disertai sekuritas lain. 4. Saham ditukar dengan aset selain kas.
5. Biaya pengeluaran saham. Saham biasa terdiri dari 4. A. Saham biasa adalah jenis saham yang mewakili kepemilikan dalam sebuah perusahaan, memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan potensi penerimaan dividen jika perusahaan membagikan keuntungan. Saham biasa juga membawa risiko fluktuasi harga pasar dan potensi kerugian jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. B. Saham tanpa nilai nominal adalah saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal tertentu yang melekat pada saham tersebut. Nilai saham ditentukan oleh harga pasar saat saham diperdagangkan, memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menentukan harga penerbitan saham. C. Saham yang diterbitkan disertai sekuritas lain adalah saham yang diterbitkan bersama dengan instrumen keuangan lainnya seperti obligasi atau waran untuk memberikan keuntungan tambahan kepada investor. Ini memungkinkan investor mendapatkan potensi keuntungan dari saham dan instrumen lainnya dalam satu paket. D. Saham ditukar dengan aset selain kas adalah transaksi di mana perusahaan menerbitkan saham sebagai pertukaran untuk aset non-kas seperti properti, peralatan, atau teknologi, bukan uang tunai. Nilai wajar aset yang diterima dicatat sebagai modal saham dan tambahan modal distor. Saham preferen adalah saham dengan khusus yang ditetapkan sebagai preferen istimewa karena saham ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Karakteristik yang berkaitan dengan penerbitan saham preferen: 1. Preferensi atau atas dividen. 2. Preferensi atas aktiva pada saat likuidasi. 3. Dapat dikonversi menjadi saham biasa. 4. Dapat ditebus pada opsi perseroan. 5. Tidak mempunyai hak suara. Fitur atau karakteristik saham preferen. 1. Saham preferen kumulatif. Dividen yang tidak dibayar dalam 1 tahun harus dibayarkan dalam tahun berikutnya sebelum laba dibagikan kepada pemegang saham biasa. 2. Saham preferen partisipasi. Pemegang saham preferen partisipasi membagi rata dengan pemegang saham biasa setiap pembagian laba di luar tingkat yang ditentukan. 3. Saham preferen konvertible. Pemegang saham dapat menurut opsinya menukar saham preferen menjadi saham biasa pada rasio yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Saham preferen yang dapat ditarik. Perusahaan penerbit saham dapat menarik atau menebus pada opsinya saham preferen yang beredar pada tanggal tertentu di masa depan dan pada harga yang ditentukan. Berikut ini adalah contoh soalnya. Prima Corporation menerbitkan 1000 lembar saham biasa, nilai nominal $10 per lembar, harga pasar $20 per lembar, dan 1000 lembar saham preferen, nilai nominal $10 per lembar, harga jual $30.000. Diminta: A. $12 per lembar. B. Tidak diketahui. A. Buatlah perhitungan dan jurnal dengan menggunakan metode proporsional jika harga pasar. B. Buatlah perhitungan dan jurnal dengan menggunakan metode inkremental jika harga pasar. Ini adalah penyelesaiannya. Metode proporsional. 1. Total nilai pasar saham biasa 1000 kali $20 per lembar sama dengan $20.000 per dolar. 2. Total nilai pasar saham preferen 1000 kali $12 sama dengan $12.000. 3. Total nilai pasar $20.000 tambah $12.000 sama dengan $32.000. 4. Alokasi harga jual saham biasa $20.000 per lembar atau $32.000 per lembar kali $30.000 per lembar sama dengan $18.750. Saham preferen
$12.000 atau $32.000 kali $30.000 sama dengan $11.250. Jurnal kas $30.000. Saham biasa $10.000. Aigo saham biasa $8.750. Saham preferen $10.000. Aigo saham preferen $1.250. $10.000. Jurnal kas $30.000. Saham biasa $10.000. Agio saham biasa $10.000. Saham preferen $10.000. Kesimpulan, stockholder equity merupakan bagian penting dalam laporan keuangan perusahaan yang mencerminkan kepentingan pemilik dalam bisnis. Ini mencakup komponen-komponen seperti saham biasa yang memberikan hak suara dan potensi keuntungan modal, saham preferen yang memiliki prioritas dalam pembagian dividen dan aset, serta laba ditahan yang mencerminkan keuntungan yang tidak dibagi sebagai dividen. Pengelola stockholder equity yang efektif melibatkan keputusan terkait penerbit saham, pembagian dividen, dan pengelola saham treasury untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham yang mendukung pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, stockholder equity tidak hanya mencerminkan posisi keuangan perusahaan, tetapi juga strategi bisnis yang komitmen terhadap pemegang saham. Sekian materi tentang stockholder yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.